Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, teman-teman. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas bagaimana cara membuat OKR, teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman akan belajar cara bagaimana menentukan OKR ataupun key result-nya. Pertama, tujuannya seperti yang kita sudah bahas ya. Salah satu tujuan untuk membuat OKR itu untuk keselarasan, teman-teman. Di mana tujuannya agar keselarasan antara keselarasan tujuan antara perusahaan dengan tiap divisi dan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Nah, ini adalah tujuannya. Oke, kita masuk ke dalam poin pertama, cara menentukan objektif. Nah, dia ingat OKR itu terdiri dari dua komponen, yang pertama objektif dan yang kedua adalah key result. Nah, pertama kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menentukan objektif. Nah, ada beberapa langkah yang teman-teman dapat gunakan. Yang pertama, mencari ide dari masalah dan prioritaskan masalah mana yang harus segera diselesaikan. Kemudian setelah teman-teman tahu nih ada masalah apa, contoh misalnya teman-teman saat ini bisnis ataupun perusahaan teman-teman itu lagi pendapatannya ataupun revenue-nya itu menurun. Otomatis teman-teman punya target untuk menghasilkan ataupun meningkatkan penjualan ataupun pendapatan. Nah, di sini setelah teman-teman tahu nih yang mana yang urgent, teman-teman mengubah pernyataan masalah menjadi tujuan, yaitu dengan cara setelah teman-teman tahu nih, oh ternyata ada penurunan pendapatan ataupun penjualan, sehingga teman-teman target ke depannya ataupun untuk menentukan objektifnya adalah bagaimana cara meningkatkan penjualan sebesar berapa persen, seperti itu. Kemudian diselaraskan, setelah teman-teman udah tahu nih tujuannya, kemudian selaraskan tujuannya itu apakah sudah selaras dengan tujuan organisasi atau belum, seperti itu. Kemudian key result. Nah, tadi udah kita bahas tentang bagaimana cara menentukan dari objektif. Kemudian key result. Nah, dari semua hal dalam OKR, key result ini paling membutuhkan pemikiran. Nah, kenapa membutuhkan pemikiran yang kritis? Karena ketika teman-teman sudah menentukan nih targetnya adalah meningkatkan penjualan sebesar 10%. Nah, seperti itu. Kemudian key resultnya gimana? Bagaimana untuk mencapai objektif yang sudah ditentukan ataupun bagaimana mencapai peningkatan penjualan 10% tadi. Makanya teman-teman di sini butuh pemikiran yang kritis. Nah, 3 hal dalam menentukan key result, teman-teman. Yang pertama ada kunci, jelas dan terukur. Nah, ini akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan ini. Oke, pertama, key result. Ya, namanya juga key ataupun kunci. Jadi, teman-teman, kunci dalam hasil utama ataupun key result ini adalah mengingat bahwa tidak berbasis tugas, tapi key result ini yang baik adalah dia berbasis pada hasilnya. Nah, di sini teman-teman, di dalam kunci ini OKR yang bagus itu memiliki 3 sampai 5 key result. KR itu adalah key result ya, teman-teman ya. Kemudian di bagian kunci ini juga berfokus mana yang paling penting. Jadi fokus kepada hal yang paling penting. Kemudian tetapkan target nilai bisnis yang paling tinggi. Jadi targetnya juga yang paling tinggi. Kenapa harus paling tinggi? Karena untuk membuat orang lain menantang ataupun memiliki tantangan untuk mencapai target tersebut, seperti itu. Ini saya contohkan misalnya teman-teman setelah UTS teman-teman punya target harus healing ke katakan misalnya ke Malaysia, Singapura, seperti itu. Nah, teman-teman ketika menentukan hal tersebut ya, teman-teman pasti mencari hal yang kenapa teman-teman milihnya adalah itu. Coba bayangkan kalau sana teman-teman cuma milih Tawangmangu, seperti itu. Itu bagi sebagian orang ya, ngapain ke Tawangmangu, toh rumahnya juga bersebelahan dengan Tawangmangu. Sehingga target tersebut itu tidak membuat mereka terinspirasi untuk mencapainya, karena bagi mereka ya udah cuma ke Tawangmangu. Tapi coba kalau sana targetnya itu adalah ke Singapura, ke Malaysia, seperti itu. Jadi orang akan lebih cepat, lebih akan terinspirasi untuk mencapai target tersebut. Sehingga target nilai bisnis itu yang paling tinggi yang harus ditetapkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jelas. Jadi key result itu harus spesifik, teman-teman, harus jelas. Jadi yang digunakan juga di dalamnya menggunakan bahasa yang jelas dan mendasar. Kemudian menciptakan peluang bagi orang lain untuk memahami OKR. Jadi dengan key result itu orang paham, oh ternyata poin ini gunanya untuk mencapai target ataupun tujuan dari perusahaan. Nah, key result harus dapat juga diukur, teman-teman. Harus dapat diukur. Nah,
Kenapa harus dapat diukur? Jadi ketika kita menetapkan target kita itu tercapai di kapan? Makanya harus menggunakan angka di dalamnya. OKR yang baik itu memiliki angka. Contoh misalnya saya pengennya bulan depan itu beli HP gitu. Bulan depan berarti akhir bulan depan, katakan 31 Juli seperti itu ya. 31 Juli saya harus beli HP baru. Kemudian teman-teman tentukan key resultnya. Oh berarti setiap minggu saya harus memiliki saving ataupun simpanan sebesar sekian. Berarti ada dalam bentuk angkanya. Nah, jika tidak memiliki angka ataupun number, itu disebut bukan key result, teman-teman. Jadi key result itu komponen ataupun syaratnya adalah memiliki angka di dalamnya. Nah, angka tersebut digunakan bisa jadi untuk mencapainya, atau misalnya nih, teman-teman di tahun ini baru membuka gerai bisnisnya itu baru 2 gerai. Nah, target di tahun depan itu udah terbuka misalnya 50 gerai. Nah, itu juga dalam bentuk angka. Jadi silahkan teman-teman dalam menentukan key result ini, komponen yang pertama yang harus ada itu adalah angkanya. Kemudian key result itu harus sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kenapa harus sulit? Ya karena kalau seandainya sulit, itu kita juga terinspirasi untuk mencapainya, ya, menaklukkan hal yang sulit tersebut. Tapi bukan berarti tidak mungkin itu bisa dicapai, seperti itu. Nah, key result yang kuat adalah key result yang aspiratif, ya, dimana artinya ketika kita memiliki target yang kita pengen mencapai target tersebut, itu disebut dengan aspiratif, ya. Artinya mencapai 70% dari target Anda itu udah dianggap sukses besar. Jadi kira-kira nih misalnya bulan depan saya harus memiliki simpanan sebesar 1 juta. Nah ternyata cuma terkumpul 700.000. Berarti 70% itu dari target sudah mencapai. Nah itu juga disebut dengan udah sukses besar karena 70% dari target sudah tercapai. Nah, penelitian memberitahu kami bahwa Anda mencapai lebih banyak ketika Anda menetapkan standar yang tinggi. Ketika kita menetapkan standar yang tinggi, jadi apapun yang kita raih itu juga lebih mudah dicapai, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh OKR, teman-teman. Nah, OKR bisa juga OKR secara general dulu dalam perusahaan, misalnya meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, key result itu kan harus dalam bentuk angka. Jadi mendapatkan penghasilan sebesar 10 miliar per tahun. Nah, di sini ada angkanya juga, yaitu 10 miliar per tahun. Kemudian membuka 3 cabang baru di Indonesia. Nah, ini ada angkanya juga, dan cabang barunya adalah 3. Kemudian pendapatannya juga sebesar 2 miliar dalam setahun. Kemudian meningkatkan gross profit margin dari 45% menjadi 60%, ada angkanya juga. Kemudian menurunkan kesalahan produksi yang awalnya 30% kesalahannya, kemudian dikurangi menjadi 15%. Nah, ini ada angkanya. Ini adalah contoh key result, ya, teman-teman, dalam menentukan key result. Jadi harus ada, dan dia di sini ada 3 sampai 5 key result, kemudian ada angkanya di dalamnya. Kemudian ini adalah contoh OKR per divisi, ya. Per divisi ini ada bagian sales, ada marketing dan lain sebagainya. Jadi teman-teman lihat, dari semua yang saya tunjukkan ini adalah key resultnya semuanya memiliki angkanya, seperti itu. Baik, teman-teman, silakan terkait dengan materi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman bisa bertanya di grup kelas atau di tatap muka ataupun di kelas, dan di grup WhatsApp untuk diskusi selanjutnya, seperti itu. Oke, baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.